Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia di bab 2. Materi kita yang kemarin sampai mana anak-anak? Ya, benar. Kemarin kita mempelajari yang A ya. Sekarang kita lanjutkan yang B. Membuat pertanyaan wawancara yang baik. Kata tanya. Dalam sebuah wawancara yang baik, penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Bagaimana penggunaan kata tanya? Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi yang naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak. Yang pertama, ada apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa pengertian hemat air? Nah, yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana kegiatan hemat air bisa dilakukan? Yang ketiga, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kita harus menghemat air? Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh, siapa yang harus menghemat air? Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan suatu penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa menghemat air itu penting? Yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh, bagaimana cara menghemat air? Yang ketujuh, berapa? Digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh, berapa total penggunaan listrik di rumah Bapak? Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ada 7 kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara. Selanjutnya, mendengarkan teks wawancara. Saat mendengarkan teks wawancara, dengarkan baik-baik isi wawancara tersebut. Ingatlah isi wawancara tersebut. Catat baik-baik hal-hal yang kamu anggap penting. Dengan mencatat, kamu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan atau menjelaskan kembali isi wawancara tersebut. Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap pewawancara, juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap pewawancara. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung komunikatif. Jadi anak-anak, agar kita bisa lancar dalam mewawancarai, maka kita juga harus berperilaku, berpenampilan, dan bersikap yang baik. Jadi orang atau narasumber yang ingin kita wawancarai merasa nyaman dengan kita. Oke, selanjutnya adalah yang D, melakukan wawancara dengan teknik yang benar. Nah, untuk melakukan wawancara, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Cara-cara tersebut dilakukan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Kalian simak video berikut ya. Ini adalah video penjelasan Ustazah mengenai cara-cara wawancara yang baik dan benar. Nah, ini ada beberapa teknik yang benar dalam melakukan wawancara. Kalian buka buku kalian di halaman 21. Ini sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan narasumber wawancara. Jadi kalian harus menentukan tema dan siapa narasumbernya. Tema ini adalah apa yang akan kalian bahas. Narasumber adalah siapa orangnya yang akan kalian wawancara.
Yang kedua, membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Jadi kita sebelum wawancara anak-anak harus membuat janji dulu ya. Kita tidak bisa sembarangan mendatangi orang dan bertanya kepada orang. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang akan dibahas. Jadi kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan atau tema. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh bertanya kepada orang dengan tema yang lain-lain gitu. Maksudnya dengan tema yang beragam, tidak bisa kita seperti itu anak-anak. Kita harus sesuai dengan tema yang kita sudah sepakati sebelumnya. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan agar tidak selalu membaca daftar pertanyaan yang telah disusun. Nah, jadi kita sudah berlatih memang ya anak-anak, sebelum kita bertanya kepada orang tersebut, sebelum kita bertemu dengan narasumber, kita sudah harus berlatih. Jadi kita tidak terus-terusan melihat daftar pertanyaan. Kita sudah hafal apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber, misalnya datang tepat waktu serta berpakaian dengan rapi dan sopan. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Oke, selanjutnya ini adalah tata cara ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Jadi anak-anak, kita harus menyampaikan tujuan kita apa mewawancarai narasumber tersebut. Yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka seperti kabarnya narasumber, apa kesibukannya narasumber, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika suasana terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung, cairkanlah suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah mencair dan terkesan akrab, mulailah mewawancarai narasumber sesuai dengan persoalan yang menjadi tema wawancara. Jadi di poin nomor 5 ini, jika kita merasa canggung atau narasumbernya merasa canggung dan suasana mulai tegang, nah kalian boleh keluar dari tema. Kalian boleh cari pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, mungkin kegemaran narasumber apa, seperti itu ya anak-anak. Lalu setelah suasana mulai mencair lagi, kalian boleh kembali ke tema wawancara kalian. Yang keenam, mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan narasumber secara seksama. Jadi ketika kita bertanya dan ketika narasumber menjawab, kita tidak boleh ngomong sendiri ya anak-anak. Kita harus memperhatikan narasumber secara seksama. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nah, di sini ketika narasumber berbicara, ketika ia menjawab pertanyaan kalian tidak boleh memotong pembicaraan dari narasumber. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Jadi kalian harus menghindari pertanyaan yang terlalu banyak. Langsung aja ke intinya, langsung ke poinnya. Dan jangan sampai menyinggung perasaan narasumber atau menyudutkan beliau. Oke anak-anak? Yang kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi ketika narasumber menjawab pertanyaan kalian harus mencatat poin-poin penting yang narasumber sampaikan biar kalian tidak lupa. Oke, yang terakhir adalah setelah melakukan wawancara. Bagaimana kita setelah melakukan wawancara? Apakah langsung pergi saja? Tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi ada yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Nah, jadi setelah melakukan wawancara, kita bisa melakukan poin-poin ini ya anak-anak, 1, 2, 3. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Jadi kan narasumber sudah meluangkan waktu untuk kita ya anak-anak. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber.
Jadi anak-anak, kita tidak tahu kata-kata apa yang keluar dari mulut kita yang mungkin menyinggung. Jadi kita harus memohon maaf ya. Yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Nah, setelah melakukan wawancara, kita harus pamit kepada narasumber. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas bersama-sama ya materi tentang wawancara. Sekarang kalian kerjakan tugas dari Ustazah. Kerjakan di kertas lembar, tulisannya yang rapi ya. Jangan lupa tulis tanggal, hari, terus kelas kalian, dan mata pelajaran apa yang kalian kerjakan. Oke? Semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.